Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Fani Effendi, NPM 2241116 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang forecasting. Yang pertama akan dibahas definisi forecasting. Forecasting adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Forecasting atau peramalan melibatkan pengambilan data histori dan memproyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Perusahaan memerlukan peramalan untuk memperkirakan besarnya permintaan pelanggan akan produknya dan mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi. Manfaat utama peramalan adalah agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Perusahaan dapat mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan tidak berlebihan. Selain itu, peramalan juga membantu dalam prediksi masa depan. Perusahaan menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Selanjutnya, jenis forecasting atau peramalan. Forecasting dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan fungsi dan tujuannya, seperti general business, yakni peramalan bisnis secara keseluruhan, melibatkan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan hal lain yang berpengaruh ke bisnis. Yang kedua ada sales forecasting. Sales forecasting merupakan peramalan jumlah barang yang bisa dijual di masa depan berdasarkan data penjualan di waktu sebelumnya. Yang ketiga, demand forecasting. Demand forecasting merupakan peramalan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar di masa depan. Yang keempat, financial forecasting. Financial forecasting merupakan peramalan yang bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang akan dikeluarkan di masa depan. Forecasting waktu. Peramalan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicangkupnya, seperti waktu jangka panjang. Forecasting atau peramalan dilakukan untuk meramalkan 2 tahun atau lebih. Biasanya digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, jangka menengah. Forecasting atau peramalan jangka menengah dilakukan untuk meramalkan 1 sampai 24 bulan yang akan datang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, jangka pendek. Forecasting jangka pendek atau peramalan jangka pendek dilakukan untuk meramalkan 1 sampai 5 minggu ke depan. Biasanya digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal yang perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain-lain keputusan kontrol jangka pendek. Selanjutnya, karakteristik forecasting atau karakteristik peramalan. Karakteristik peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain ada akurasi, biaya, dan kemudahan. Yang pertama akan dibahas akurasi. Akurasi merupakan hasil peramalan yang dikatakan akurat bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan biaya merupakan peramalan yang harus relatif rendah dan tidak berlebihan. Sedangkan kemudahan merupakan peramalan yang harus mudah digunakan dan dipahami oleh pihak manajemen.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.